Nama brand adalah janji pertama Anda pada konsumen. Kalau namanya saja sudah tidak meyakinkan, bagaimana orang bisa percaya bahwa kue gluten-free buatan Anda rasanya enak? Riset ilmiah membuktikan bahwa konsumen hanya butuh waktu 3 hingga 5 detik untuk membentuk kesan pertama dari sebuah produk makanan berdasarkan visual dan namanya, Pangket 2025. Dalam hitungan detik itu, keputusan beli sudah setengah terjadi. Jadi, bagaimana cara menemukan nama dan label yang pas? Bukan sekedar unik, tapi mampu mengunci kepercayaan pembeli sejak pandangan pertama. Memasuki hari Rabu di Minggu 0, tugas Anda adalah menentukan nama brand dan desain label sederhana. Banyak pemula meremehkan langkah ini. Mereka memakai nama asal-asalan atau nama panggilan masa kecil. Padahal, nama yang baik harus menjembatani 3 hal. Produk, apa yang dijual, target market, siapa yang dituju, dan value, apa keistimewaannya. Sini saya kasih tahu fakta pahitnya. Memilih nama yang salah di awal akan memaksa Anda melakukan rebranding di kemudian hari. Dan tahukah Anda, rebranding yang tidak tepat bisa menyebabkan Anda kehilangan hingga 15% pelanggan setia yang sudah susah payah Anda kumpulkan. Merek yang konsisten sejak awal, di sisi lain, terbukti mampu meningkatkan pendapatan hingga 33%. Mark. Jangan menebak-nebak. Gunakan 6 aturan praktis ini untuk merumuskan nama brand Anda. 1. Singkat dan mudah diproses otak. Idealnya 2 suku kata. Contoh, loka-loka. Studi oleh Yorkstone dan Menon 2004 tentang phonetic fluency membuktikan bahwa nama yang mudah diucapkan secara otomatis meningkatkan persepsi kualitas di otak konsumen, bahkan tanpa mereka sadari. 2. Mengandung value yang dicari. Riset menunjukkan bahwa 91% konsumen Indonesia sangat peduli pada makanan sehat, dan kata-kata seperti alami, bersih, atau lokal memiliki resonansi emosional yang sangat kuat. Julita Sari dan Sahro 2023. 3. Nyambung dengan target market. Jika target Anda ibu muda urban, gunakan kosakata yang akrab di telinga mereka. Hindari istilah teknis yang terlalu kaku. 4. Mudah ditulis dan dicari. Bayangkan pelanggan Anda ingin merekomendasikan produk Anda ke grup WhatsApp arisan. Kalau ejaan nama brand Anda membingungkan, misal Hue-Hue, mereka akan malas mengetiknya. 5. Cek legalitas DJKI. Sebelum cetak stiker, pastikan nama tersebut belum didaftarkan orang lain di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jangan sampai bisnis Anda ditutup paksa saat sedang laris-larisnya karena sengketa merek. 6. Tes ke lingkar kecil. Tanyakan pada 3-5 orang, kalau dengar nama ini, menurut kamu aku jualan apa? Jika tebakan mereka meleset jauh, ganti nama Anda. Banyak yang bertanya, boleh nggak pakai nama sendiri? Kayak Brownies Amanda gitu. Pro-nya, nama personal terasa intim, emosional, dan sangat mudah membangun kepercayaan di komunitas kecil, personal branding. Kontranya, ini yang jarang disadari. Dalam ilmu manajemen bisnis, ada yang namanya key person dependency, ketergantungan pada tokoh kunci. Ketika bisnis terlalu melekat pada nama dan figur Anda, bisnis itu akan sangat sulit untuk di-scale up atau didelegasikan. Investor atau pembeli potensial bahkan akan menurunkan valuasi bisnis Anda karena risikonya terlalu tinggi jika Anda suatu saat tidak aktif lagi. Insight-nya, gunakan nama manusia hanya jika Anda siap menjadi wajah bisnis tersebut 24/7 dengan strategi storytelling yang konsisten. Label tidak perlu mewah, tapi harus jelas. 72% konsumen mengaku keputusan beli mereka dipengaruhi oleh desain kemasan, Ipsos 2018. Pastikan label Anda memiliki tagline yang menohok, dan lupakan obsesi menggunakan bahasa Inggris agar terlihat premium. Studi terbaru 2023 menunjukkan bahwa 54% konsumen Indonesia justru lebih menyukai slogan dalam bahasa Indonesia. Mengapa? Karena lebih mudah dipahami, tidak terasa berjarak, dan membangkitkan kebanggaan lokal. Tagline, enak dan aman tanpa terigu, jauh lebih efektif mengkonversi pembeli daripada the best gluten-free pastry in town. Bagi Anda yang sudah berjualan dan ingin menembus pesanan dalam jumlah masif atau masuk ke supermarket, desain label cantik saja tidak cukup. Anda harus bicara soal kepatuhan regulasi. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018, label Anda wajib mencantumkan 9 elemen, termasuk PIRT, komposisi, dan tanggal kedaluarsa. Data menunjukkan bahwa label yang memenuhi standar regulasi dapat meningkatkan kepercayaan konsumen hingga 70% dan membuka akses ke marketplace premium. Namun, ingat satu hal fundamental. Nama dan label yang hebat adalah janji. Jika di label tertulis kualitas premium yang selalu konsisten, maka isi di dalamnya tidak boleh bantat hari ini dan mengembang besok.
Untuk menjaga janji merek tersebut saat pesanan Anda melonjak, Anda tidak bisa lagi mengandalkan bahan baku eceran yang kualitasnya fluktuatif. Inilah saatnya Anda mengamankan fondasi produksi dengan tepung serbaguna Lokaloka kemasan 5 kg. Dengan standarisasi pabrik yang ketat, setiap batch kue yang Anda hasilkan akan selalu memenuhi ekspektasi label Anda, sekaligus menekan HPP secara signifikan. Nama bukan sekedar formalitas, ia adalah aset tak kasat mata yang nilainya bisa mengalahkan mesin oven termahal Anda. Coba cek, apakah nama dan label brand Anda saat ini sudah melewati tes 6 aturan emas di atas, atau masih membuat konsumen mengernyitkan dahi. Klik link di deskripsi sini untuk stok tepung serbaguna Lokaloka 5 kg, jaga reputasi nama brand Anda dengan konsistensi rasa yang anti gagal di setiap pesanan, sambil memaksimalkan margin keuntungan. Klik link di deskripsi sini untuk akses e-course kelas kue JF. Pelajari teknik produksi standar industri agar kualitas produk Anda selalu sejalan dengan citra premium label Anda.